Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, dan apapun aktivitas kita, izinkan kami untuk menyampaikan salam kami kepada kita semua, atas nama keluarga besar Pendeta Aris Wendro Panjaitan, istri Berupak Pahan, dan anak kami Elroy dan Josia. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan hari-hari kita selalu diperbaharui dari hari ke hari. Kiranya kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk menapaki hari-hari kita di tahun yang baru. Terpujilah Tuhan. Salam dari kami. Selamat tahun baru. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir tahun ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 13, demikianlah dikatakan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak pengalaman yang kita telah jalani selama menjalani hari-hari kita. Antara gelap dan terang itu tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan itu selalu diwarnai dengan terang dan gelap itu. Sehingga cara hidup kita itu akan melambangkan suatu tipe yang dua ini. Apakah tipe kita itu adalah hidup di dalam kegelapan atau tipe kita hidup di dalam terang? Memang kehidupan manusia itu selalu menyukai yang namanya kegelapan. Karena memang firman Tuhan selalu menuntun kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Sehingga hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang akan menjadi nampak. Karena jika ada terang, maka kegelapan itu akan jelas. Tidak ada yang tersembunyi ketika terang itu telah nyata. Apapun yang kita sembunyikan di dalam hidup kita, apapun yang kita sembunyikan dalam pikiran kita, apapun yang kita sembunyikan dalam tindak perilaku kita, ketika Tuhan datang dengan terangnya, itu akan nyata dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2021? Apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2021? Cara hidup kita itu akan menggambarkan apakah kita sudah benar-benar hidup diterangi oleh terang Tuhan. Karena kehidupan yang penuh dengan kegelapan, jika menerima terang itu, maka semua akan nyata dan terlihat jelas. Demikian juga dikatakan, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi terang kita, terang yang sudah menerangi kita, itu harus menjadi terang kehidupan kita. Karena itu pemazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika terang itu hadir dalam kehidupan kita, itu yang akan menuntun kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Dan terang itu adalah Kristus itu sendiri. Sehingga ketika Kristus telah menerangi kita, maka kita tidak perlu lagi takut di dalam kegelapan. Karena kegelapan itu sudah dikalahkan oleh terang Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi menerjemahkan apa itu gelap. Karena gelap itu tidak ada definisinya. Yang ada adalah kita harus mendefinisikan terang. Jika terang kita mulai redup, maka hidup kita sudah mulai gelap. Tetapi ketika cahaya kita terang, maka kegelapan itu akan pergi dan terang itu akan hinggap di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu percayakanlah hidup kita kepada Kristus. Karena Yesus Kristus itulah terang dunia. Terang yang telah menerangi kehidupan kita, sehingga kita juga harus menunjukkan terang kita agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami
dapat menjalani hari-hari kami, dan dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita yang daripadamu. Meskipun banyak hal yang telah kami jalani dan kami alami, baik suka dan duka, itu semua adalah untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ketika kami akan mengakhiri tahun ini, biarlah kami juga Tuhan dapat menerima anugerah-Mu ketika kami akan melangkahkan ke tahun yang baru yang akan kami jalani. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Yang sakit Engkau berikan pemulihan, yang berluka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau berikan Tuhan penyertaan-Mu. Sehingga kehidupan kami hanya di dalam kasih setia-Mu dan mempercayakan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menyongsong tahun baru 2022. Biarlah damai kasih Kristus itulah yang memberangkatkan kita untuk mengakhiri tahun 2021 dan menapaki tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami, Horas.